Nabi Nuh alaihi salam lahir di masa yang penuh dengan kesesatan dan kekeliruan. Sejak generasi Nabi Adam alaihi salam, manusia hidup dalam satu kesatuan, mengenal Tuhan yang sama dan mengikuti ajaran kebenaran yang lurus. Mereka hidup sederhana, saling menasehati, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mulai terpecah. Mereka mengikuti hawa nafsu, terbuai dengan kesenangan dunia, dan perlahan-lahan menjauh dari jalan yang benar. Ketika kebodohan dan kesombongan merajalela, kesadaran akan keesaan Allah mulai memudar di hati banyak orang. Di tengah dunia yang gelap inilah, Nabi Nuh kecil tumbuh. Ia lahir di tengah masyarakat yang lebih banyak menyembah berhala daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab Tarikh Ar-Rusul wal Muluk karya At-Tabari dan Kisah Al-Anbiya karya Ibn Katsir, kita mengetahui bahwa kehidupan manusia kala itu dipenuhi dengan penyimpangan, kezaliman, dan pengabaian terhadap ajaran para nabi sebelumnya. Kisah Nabi Nuh menjadi salah satu cerita peringatan terbesar dalam sejarah Islam, mengingatkan manusia akan pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman. Sejak kecil, Nabi Nuh alaihi salam sudah berbeda. Ia dikenal sebagai anak yang patuh, cerdas, dan memiliki ketenangan yang mendalam. Kepribadiannya memancarkan cahaya ketulusan di tengah kegelapan masyarakatnya. Suatu hari, ketika Nuh kecil duduk di bawah pohon besar di tepian desa, menatap hamparan tanah yang mulai rusak oleh kesesatan, ayahnya, Lamik bin Matusyallah, mendekatinya. "Nuh," kata Lamik sambil menepuk bahunya lembut, "kau adalah satu-satunya cahaya di tengah kelamnya dunia ini. Allah telah menempatkanmu di tengah kita untuk memperbaiki apa yang rusak dan membimbing manusia kembali ke jalan yang benar." Nuh menunduk sejenak, meresapi kata-kata ayahnya. "Ayah, mengapa mereka lebih memilih berhala, padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segalanya? Mengapa hati mereka begitu keras untuk menerima kebenaran?" Lamik menarik nafas panjang. "Itulah tipu daya syaitan, nak. Ia tak pernah berhenti memperdaya manusia. Setiap patung, setiap simbol yang mereka puja adalah sarana syaitan untuk menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka percaya benda mati itu bisa memberi perlindungan atau keberkahan, padahal yang sejati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlahan, mereka mulai melupakan penciptanya dan menyembah ciptaannya." Nuh alaihi salam mengangguk, menyerap kata-kata ayahnya, namun hatinya terasa berat. Sejak itu, ia seakan mengetahui jalan hidupnya telah ditentukan untuk membimbing manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski itu berarti menghadapi penolakan dan kesulitan. Seiring waktu, kondisi masyarakat semakin memburuk. Raja Bewaras, penguasa di tanah Persia, menyebarkan ajaran sihir, kesesatan, dan kekafiran. Kejahatan merajalela, pencurian, minuman keras, perjudian, dan hiburan yang menjauhkan manusia dari kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah semua itu, Nabi Nuh alaihi salam sering menyendiri, bermunajat, dan memohon petunjuk kepada Allah. Hatinya tersiksa melihat manusia yang telah tersesat, namun ia tetap yakin bahwa pertolongan Allah akan datang bagi siapapun yang bersungguh-sungguh. Suatu sore, Nabi Nuh AS berjalan melalui pusat desa. Ia melihat berhala-berhala besar yang dipuja masyarakat. Patung-patung itu berdiri megah, masing-masing diberi nama seperti Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Orang-orang datang berbondong-bondong, mengelus patung, memohon keselamatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Mereka percaya patung itu adalah lambang roh orang salih di masa lalu, meski yang sesungguhnya hanyalah batu yang tak bernyawa. Nuh alaihi salam mendekati sekelompok orang yang sedang berdoa di depan patung Wad. Suaranya lembut namun penuh wibawa. "Saudara-saudaraku, tidakkah kalian menyadari bahwa batu ini tak bisa memberi manfaat atau mudarat? Ia tak memiliki nyawa, tak bisa mendengar, dan tak bisa menolong kalian.
Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan kita dan mengatur segala sesuatu. Salah satu pria menatapnya dengan mata tajam, menolak pemahaman Nuh. Kau tak mengerti, Nuh. Ini lambang kebesaran leluhur kita, orang-orang suci yang telah melindungi kita dari segala bahaya. Nuh alaihi salam menunduk sejenak, hatinya pedih. Leluhur kalian manusia seperti kita telah tiada, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada, melihat dan mendengar setiap doa. Mengapa kalian berpaling darinya dan menyembah batu-batu yang tak bernyawa? Meski Nabi Nuh alaihi salam mencoba membimbing mereka, kebanyakan orang tetap menolak. Mereka meninggalkan dia, meninggalkan Nabi Nuh alaihi salam sendirian di tengah keramaian. Hatinya perih, namun keyakinannya pada kekuasaan dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap teguh. Ia tahu tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, bukan memaksa. Saat pulang ke rumah, ia bertemu ibunya yang menyadari kesedihan di wajah putranya. "Nuh, anakku," ujar sang ibu sambil memeluknya, "kau terlihat berat memikul beban ini. Ketahuilah, aku selalu mendoakanmu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan." "Aku hanya ingin mereka mengerti, Bu. Mengapa begitu sulit bagi mereka meninggalkan batu-batu yang tak bisa berbicara, yang tak bisa mendengar, dan tak memberi manfaat apapun? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita akal untuk memahami siapa yang pantas disembah?" Ibu Nuh tersenyum lembut, mengusap punggungnya. Tidak semua hati terbuka begitu saja, nak. Kadang Allah menguji seseorang dengan memberi mereka pilihan, apakah mereka mau menemukan jalan yang benar atau tersesat dalam kesesatan. Dan sebagian dari mereka tersesat bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka menolak hidayah yang telah diberikan. Nabi Nuh alaihi salam menatap jauh ke langit senja, merenung dalam diam. Ia merasakan panggilan Allah yang terus membimbingnya, menguatkan tekadnya untuk berdakwah, bersabar, dan tetap teguh di jalan kebenaran. Meski kesesatan masyarakat sekitarnya semakin nyata, hatinya tetap menyala dengan cahaya iman seperti lentera yang tak pernah padam di tengah kegelapan dunia. Nabi Nuh alaihi salam menatap ibunya dengan mata yang penuh haru. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, cinta, haru, dan tanggung jawab yang berat. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu berkata dalam hati, "Mungkin inilah alasannya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memintaku untuk bertahan, agar kelak aku bisa menjadi suara yang mengingatkan manusia, menuntun mereka kembali ke jalan yang benar." Jauh sebelum Nabi Nuh alaihissalam lahir, dunia sudah mulai dipenuhi penyimpangan dan kesesatan. Pada masa itu, ketika para pemimpin soleh yang terkenal dengan kebaikan dan akhlak mulianya meninggal dunia, iblis mulai merencanakan tipu daya untuk menyesatkan manusia. Dengan kecerdikan yang luar biasa, ia mendekati para pengikut orang-orang soleh itu dalam bentuk manusia yang meyakinkan dan menawarkan solusi untuk mengabadikan ingatan mereka tentang pemimpin-pemimpin soleh itu. "Jika kalian membuat patung yang menyerupai mereka dan meletakkannya di tempat pertemuan kalian," bisik iblis dengan suara yang manis namun licik, "kalian akan selalu mengingat kebaikan dan kebijaksanaan mereka." Orang-orang pun setuju, menganggap ini sebagai cara yang baik untuk menghormati para pemimpin mereka yang telah tiada. Mereka mulai membangun patung-patung yang menyerupai Wadan, Suwa, Yaguth, Ya'uk, dan Nasr, tanpa sadar bahwa langkah ini adalah awal dari penyimpangan. Seiring berjalannya waktu, rasa hormat itu berubah menjadi pemujaan. Generasi berikutnya yang hanya melihat orang tuanya memuliakan patung-patung itu tanpa memahami sejarah atau niat awalnya, mulai meyakini bahwa patung-patung tersebut adalah dewa-dewa yang memiliki kekuatan besar. Kepercayaan yang salah ini semakin mengakar kuat dalam masyarakat. Pada usia sekitar 480 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Nuh alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Hatinya dipenuhi kebanggaan sekaligus kecemasan. Ia menyadari bahwa tugas yang diembannya tidaklah ringan.
Ia harus menantang keyakinan seluruh kaumnya, menghadapi budaya dan kepercayaan yang telah berakar dalam kehidupan mereka, dan mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam mulai berdakwah terang-terangan. Ia mendatangi para pemimpin kaumnya satu persatu, menasehati mereka dan mengingatkan mereka akan kewajiban manusia terhadap Tuhan yang menciptakan mereka. Suatu hari, Nabi Nuh alaihissalam berdiri di alun-alun desa, di tengah kerumunan kaumnya. Suaranya lantang, jelas dan penuh wibawa. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Janganlah kalian menyembah selain Allah, dan jangan kalian menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan kalian. Aku khawatir jika kalian terus melakukan ini, kalian akan tertimpa azab yang pedih. Seorang pemimpin suku dengan tatapan penuh sinis dan amarah bangkit dari tempat duduknya. Ia menatap Nabi Nuh alaihissalam dengan penuh kebencian dan berteriak lantang, "Kami tidak akan mendengarkan kata-katamu, Nuh. Jika engkau terus mengganggu, maka kami tidak akan segan untuk menghukummu." Nabi Nuh alaihissalam tetap tenang. Ia melangkah mendekati pria itu, suaranya lembut namun tegas, dipenuhi kasih sayang. "Aku hanya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Bukankah kita semua diciptakan olehnya? Mengapa kita menyembah sesuatu yang kita buat sendiri dengan tangan kita?" Namun, hati manusia keras. Kebencian dan kesombongan menutup telinga dan mata mereka. Nabi Nuh alaihissalam menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan berkata, "Aku hanya ingin kebaikan bagi kalian. Tugas ini bukan kehendakku, melainkan perintah dari Tuhan yang menciptakan kita semua. Jangan berpaling, saudara-saudaraku, sebelum penyesalan datang. Ingatlah, setiap jiwa akan menanggung akibat perbuatannya." Kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah kisah pengingat abadi bagi kita semua, tentang kesabaran dalam menghadapi penolakan, keberanian untuk menegakkan kebenaran, dan keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika seluruh dunia seolah menentang. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi besar dalam sejarah umat manusia. Ia merupakan nabi ketiga setelah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syith alaihissalam, dan Nabi Idris alaihissalam. Dari sisi nasab, Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam, yang berarti ia hidup pada masa ketika umat manusia mulai berkembang dan menyebar luas di muka bumi. Ayah Nabi Nuh alaihissalam bernama Lamik bin Metusalih bin Idris. Beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, banyak perubahan besar terjadi dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, fitrah manusia yang cenderung lalai mulai tampak. Wasiat dan ajaran Nabi Adam alaihissalam yang dahulu menjadi pegangan hidup perlahan dilupakan. Kesalahan yang pernah terjadi di masa awal penciptaan manusia pun kembali terulang. Sebagaimana ketika Nabi Adam dan Hawa pernah lalai terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi pohon tertentu di dalam syurga, demikian pula manusia di bumi mulai melupakan ajaran ilahi yang telah diwariskan kepada mereka setelah diturunkan dari syurga. Kelalaian ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung perlahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebelum munculnya kaum Nabi Nuh alaihissalam, telah hidup 5 orang solih dari kalangan leluhur mereka. Kelima orang ini dikenal sebagai pribadi yang baik, berakhlak mulia, dan dihormati oleh masyarakat. Mereka hidup selama beberapa masa, kemudian wafat. Nama-nama mereka adalah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Pada awalnya, mereka hanya dikenang sebagai orang-orang solih. Namun setelah mereka wafat, manusia mulai berlebihan dalam memuliakan mereka. Bahkan muncul seruan di tengah masyarakat, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat." Sebagaimana disebutkan dalam surah Nuh ayat 23, keyakinan ini kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya tanpa penjelasan yang benar. Dari sinilah
timbul berbagai dongeng, mitos, dan khurafat yang membelenggu akal manusia. Patung-patung yang dibuat sebagai simbol penghormatan mulai diyakini memiliki kekuatan khusus, mampu memberi manfaat dan menolak bahaya. Dalam keadaan manusia yang telah terjerumus ke dalam kesesatan inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang hamba yang akalnya tetap lurus dan tidak terpengaruh oleh lingkungan yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya dan mengutusnya di tengah kaumnya sebagai pembawa ajaran ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang pengutusan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya bahwa Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya?" Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 23. Dalam dakwahnya, Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan kepada kaumnya bahwa mustahil terdapat pencipta selain Allah yang Maha Esa. Ia berusaha menyadarkan mereka bahwa dunia telah lama menipu mereka dengan kemegahan dan kebiasaan yang menyesatkan, dan telah tiba waktunya untuk menghentikan tipuan tersebut. Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia. Ialah yang menciptakan mereka, memberikan rizki, menganugerahkan akal, serta membekali mereka dengan tubuh yang sempurna. Pada awalnya, sebagian dari kaumnya mendengarkan dakwah Nabi Nuh dengan penuh perhatian. Seruannya cukup mengguncangkan jiwa mereka pada masa itu. Ia mengajak kaumnya untuk memperhatikan alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit yang dihiasi matahari, bulan dan bintang-bintang, bumi dengan segala kekayaan yang ada di atas dan di dalamnya. Semua itu adalah bukti nyata akan keesaan Tuhan yang seharusnya disembah, bukan patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Selain itu, Nabi Nuh alaihi salam juga memberitakan tentang adanya ganjaran atas setiap perbuatan manusia, syurga bagi mereka yang beriman dan beramal solih, serta neraka bagi mereka yang melanggar perintah agama dan terus melakukan kemungkaran serta kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi. Ia fasih dan tegas dalam menyampaikan kebenaran, bijaksana dan sabar dalam setiap tindakannya, serta konsisten dalam melaksanakan tugas risalah kepada kaumnya. Namun, meskipun Nabi Nuh alaihi salam telah berusaha dengan segenap tenaga dan kesabaran, hanya sedikit sekali dari kaumnya yang menerima dakwahnya. Menurut sebagian riwayat, jumlah pengikutnya tidak melebihi 100 orang. Mereka umumnya berasal dari kalangan miskin dan berkedudukan sosial rendah. Sebaliknya, orang-orang yang kaya raya, berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat, termasuk para pembesar dan penguasa, tetap membangkang. Mereka tidak percaya kepada Nabi Nuh, mengingkari dakwahnya, dan enggan melepaskan agama dan kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala. Bahkan, mereka mulai berusaha melakukan persekongkolan untuk menghalangi dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh bersekongkol untuk melumpuhkan dan menggagalkan usaha dakwah beliau. Mereka berkata kepada Nabi Nuh, "Bukankah engkau hanya seorang manusia seperti kami, tidak berbeda dengan kami? Jika ajaran yang engkau bawa benar, niscaya Allah akan mengutus seorang rasul yang membawa perintahnya. Ia pasti bukan manusia biasa seperti engkau, melainkan seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan ikuti ajakannya. Hanya orang-orang yang rendah kedudukan sosialnya, seperti buruh dan petani, atau mereka yang tidak berpenghasilan, yang mau mengikutimu. Bagi kami, mereka bagaikan sampah masyarakat. Pengikut-pengikutmu tidak memiliki daya pikir dan ketajaman akal. Mereka mengikuti engkau secara buta, tanpa menimbang benar atau salahnya dakwahmu. Coba jika ajaranmu benar-benar benar, niscaya kamilah yang lebih dahulu mengikutimu, bukan orang-orang yang mengemis pengikut seperti mereka.
Kami adalah pemuka-pemuka masyarakat, pandai berpikir, memiliki kecerdasan dan wawasan luas, dan dipandang masyarakat sebagai pemimpin. Kami tidak mudah menerima ajakan dan dakwahmu. Engkau tidak memiliki kelebihan dalam urusan kemasyarakatan dan pergaulan hidup dibanding kami. Penilaian kami terhadapmu hanyalah bahwa engkau seorang pendusta belaka. Nabi Nuh menjawab ejekan dan olok-olokan kaumnya. Apakah kalian mengira aku dapat memaksa kalian mengikuti ajaranku? Atau mengira aku memiliki kekuasaan untuk menjadikan kalian orang-orang beriman? Jika kalian tetap menolak ajakanku dan menutup mata terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku, serta mempertahankan pendirian sesat yang dilandasi kesombongan karena kedudukan dan harta kalian, maka urusan kalian terserah kepada Allah. Aku hanyalah seorang manusia yang mendapat amanah dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berkuasa memberi hidayah kepada kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, atau menurunkan azab dan siksa jika Dia menghendaki. Dialah Tuhan pencipta alam semesta, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Dialah pula yang menentukan siksa dan azabnya di dunia atau menangguhkannya sampai hari kemudian. Kaum Nabi Nuh kemudian mengajukan syarat. Wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberi dukungan serta semangat kepada ajaran yang engkau bawa, jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari petani, buruh, dan hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pergaulanmu, karena kami tidak sanggup duduk berdampingan dengan mereka, mengikuti cara hidup mereka, dan bergabung dengan mereka dalam suatu agama dan kepercayaan. Bagaimana kami dapat menerima satu agama yang menyetarakan para bangsawan dengan orang awam, penguasa dan pembesar dengan buruh, serta orang kaya yang berkedudukan dengan yang miskin dan lemah? Nabi Nuh menolak persyaratan itu dan berkata, "Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang, tiada pengecualian, baik yang pandai maupun yang bodoh, yang kaya maupun yang miskin, majikan ataupun buruh, penguasa maupun rakyat biasa. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan agama dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata aku memenuhi persyaratan kalian dan menyingkirkan para pengikutku yang setia, maka ajaran yang aku bawa tidak lagi utuh dan tidak lagi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka siapakah yang dapat kuharapkan akan meneruskan dakwahku kepada orang lain, bila bukan mereka yang telah menaruh kepercayaan, kesetiaan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menerima dakwahku dengan hati yang tulus, jiwa yang ikhlas, dan keyakinan yang teguh. Dan bagaimana aku sanggup menjauhkan dari hadapanku orang-orang yang telah membuka hati dan jiwa mereka untuk menerima kebenaran, yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, sementara kamu, wahai kaumnya, terus menolak, mengingkari, dan menutup telinga serta hatimu dari cahaya hidayah yang telah kubawa dengan sabar dan penuh cinta. Bukankah mereka itulah yang telah membantuku dalam tugasku yang suci di saat kamu menutup pintu hatimu dan menghalangi setiap langkahku untuk menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah mereka itulah yang menegakkan kesabaran dan keikhlasan di tengah hinaan, ejekan, dan makianmu, sementara kamu terus bersikap keras kepala, menolak kebenaran, dan mempertahankan kebiasaan yang sesat? Dan bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan perbuatanku kepada mereka yang telah menaruh kesetiaan, ketaatan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mereka mengadu bahwa aku telah membalas kesetiaan dan ketaatan mereka dengan pengusiran semata-mata untuk memenuhi permintaanmu yang menolak kebenaran? Bagaimana aku bisa tunduk pada persyaratanmu yang tidak wajar, yang tidak masuk akal, yang menyalahi akal sehat dan nurani manusia, yang menuntut aku mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan mereka yang telah beriman kepadaku? Sesungguhnya, wahai kaumnya, kebodohanmu nyata dan pikiranmu tertutup dari cahaya kebenaran.
Pada akhirnya, karena merasa tidak berdaya lagi menghadapi penolakanmu yang terus-menerus dan kehabisan alasan serta hujatan untuk melanjutkan dialog denganku, mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai Nabi Nuh, kami telah banyak bermusyawarah, berdebat dan berdialog denganmu. Cukuplah engkau menyampaikan dakwah yang sudah menjemukan itu. Kami tetap tidak akan mengikutimu dan tidak akan meninggalkan adat serta kepercayaan kami. Tidak ada gunanya lagi engkau mengulang-ulangi dakwahmu atau bersitegang lidah dengan kami. Datangkanlah bukti nyata, wahai Nabi Nuh, jika engkau benar-benar menepati janji dan kata-katamu, karena kami masih meragukan dakwahmu dan belum mempercayainya sepenuhnya." Nabi Nuh alaihissalam pun merasa putus asa. Selama 950 tahun, beliau berdiri di tengah-tengah kaumnya, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang penuh kesabaran, kasih sayang, dan pengorbanan. Beliau mengajarkan mereka meninggalkan penyembahan berhala, menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, memimpin mereka keluar dari jalan yang gelap, sesat dan menyesatkan, menuju jalan yang terang, lurus dan dipenuhi cahaya iman serta ketakwaan. Beliau mengajarkan mereka hukum-hukum syariat dan ajaran agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepadanya, mengangkat derajat manusia yang tertindas, lemah dan terpinggirkan, agar mereka kembali sejajar dengan kehormatan, hakikat dan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Nabi Nuh alaihissalam berusaha menghapuskan kesombongan, keangkuhan dan kepicikan yang melekat pada para pembesar kaumnya, mendidik mereka agar hidup saling mencintai, menolong, dan menjaga persaudaraan sesama manusia. Namun, meski beliau telah mengerahkan seluruh daya, kesabaran dan ketekunan, kaumnya tetap keras kepala. Mereka menutup hati dan telinga, menolak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempertahankan kebiasaan serta kepercayaan yang sesat. Hanya sekelompok kecil, tidak lebih dari 100 orang yang membuka hati untuk menerima ajaran beliau, beriman, bertauhid, dan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan penuh keyakinan. Hari demi hari, harapan Nabi Nuh alaihissalam akan kesadaran kaumnya perlahan memudar. Beliau terus menunggu, mengharapkan momen di mana kaumnya akan sadar, mengakui kebenaran risalahnya, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus. Namun, kesadaran itu tidak kunjung datang. Hati mereka tetap tertutup rapat oleh ajaran sesat, bisikan iblis dan keserakahan duniawi. Lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh alaihissalam dan kesabarannya mulai habis. Dengan hati yang penuh kepedihan, duka dan rasa putus asa, Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar azab diturunkan atas kaumnya yang keras kepala, yang menolak kebenaran dan menutup hati dari cahaya iman. Beliau berdoa dengan suara yang penuh kejujuran, ketulusan, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan terus menyesatkan hamba-hambamu yang engkau cintai. Jika engkau biarkan mereka tetap hidup, mereka tidak akan melahirkan kecuali keturunan yang terus berbuat maksiat dan kekafiran, sebagaimana nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Azab diturunkan bagi mereka yang menolak kebenaran dan menutup hati dari cahaya iman. Dengan itu, Nabi Nuh alaihissalam tidak lagi perlu mempersoalkan kaumnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukuman bagi orang-orang yang ingkar, dan mereka menerima balasan yang setimpal, tenggelam oleh air bah yang menimpa bumi, sebagai peringatan bagi umat manusia lainnya akan kekuasaan, keadilan, dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Perkasa.